kesempatan bisa berbagi. Dan di bulan ini ya mumpung dikasih tema bebas, jadi saya ingin bagikan hal yang memang bulan ini lagi sering kami sebagai gereja lokal bicarakan, dan juga saya secara pribadi lagi sering menggaungkan, yaitu tentang perjuangan. Ya, kita tahu bahwa bulan ini kita akan memperingati Hari Pahlawan Nasional ya, tanggal 10 November. Apalagi terkait dengan masa pandemik ini, masa yang sulit, tentu makna perjuangan jadi sangat dibutuhkan. Ya, aku boleh mau sharing screen? Ya, oke. Gimana caranya? You are presenting. Oh, teman-teman lihat apa ya di screen ya? Kita membangun dengan pengharapan. Alright. Oke. Jadi tentu yang namanya perjuangan pasti butuh yang namanya pengharapan. Sadar nggak sadar, kita semua yang sedang berjuang pasti punya pengharapan. Ya entah itu lagi berjuang ngegebet orang, lagi berjuang dalam mungkin pekerjaan, berjuang dalam ya, apapun. Pasti yang membuat kita terus berjuang adalah pengharapan itu sendiri. Kenapa kita semangat ke kantor? Pasti ada pengharapan. Nggak mungkin nggak ada. Kalau hari ini kita masih berjuang akan sesuatu, sadar nggak sadar, kita pasti berharap. Pasti ada alasan kenapa kita semangat. Kalau udah nggak ada pengharapan, udah pasti malas bangun, kerja lemes, pacaran lemes-lemesan, dalam hubungan pernikahan juga udah mulai letoy-letoy, dalam berbisnis juga anggot-anggotan, ya untungnya bodo amat, nggak untung juga bodo amat. Jadi apa sih yang membuat kita tuh masih berjuang akan sesuatu, semangat, membuat kita bangun itu, ayo let's go. Lagi mengalami kesulitan, ayo terus, di boosting terus spiritnya. Dalam mengalami tantangan ujian cobaan, kita terus nggak pernah nyerah. Kenapa? Pasti ada satu pengharapan. Mungkin kita nggak bisa mengatakannya, mungkin kita belum bisa menerjemahkannya, tapi pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Kayak apa yang membuat kita nggak pernah bisa berhenti ya dalam mengejar sesuatu, dalam lari kita maraton. Kenapa kita nggak pernah berhenti? Karena ada pengharapan. Mungkin pengharapan kita adalah mencapai target tertentu. Mungkin pengharapan kita adalah untuk bisa mengalami satu hal, untuk bisa memiliki ya ukuran-ukuran tertentu, atau mungkin mendapatkan sesuatu. Jadi perjuangan sadar nggak sadar pasti kita punya pengharapan. Ya kayak saya, anak keempat kami lahir dalam keadaan nggak normal. Dan apa yang membuat kami nggak berhenti, karena kami punya pengharapan bahwa kami pengen lihat banget nih, pengen lihat mujizat terjadi. Jadi itu membuat kita apa ya, itu yang membuat kita keeps going gitu, membuat kita terus jalan, terus melakukan segala cara lah untuk bisa melihat apa yang kita harapkan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kita berharap sama siapa? Nah, ini menentukan perjuangan kita akan everlasting, perjuangan kita akan berakhir kepada kekecewaan, atau perjuangan kita akan terus membuat kita melihat segala sesuatu. Ini kita harapkan. Ya, Alkitab bilang gini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, jadi yang membuat kita berharap, yang membuat kita tetap berjuang adalah pengharapan. Bisa juga berharap sama manusia. Kayak contohnya, kenapa kita ke kantor semangat? Karena kita berharap sama bos. Atau kita kenapa tetap ya melakukan segala sesuatu? Karena kita berharap sama dia. Nah, mengandalkan manusia, kita mungkin kenapa kita deketin orang tersebut? Kenapa kita nempel sama dia? Ya karena kita berharap sama orang tersebut. Ya. Atau bahkan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita punya skill, kita punya kompetensi, kita punya network,
kita punya pengalaman. Nah, itu semua adalah hal-hal yang secara sadar nggak sadar kita taruh harapan kita. Tetapi ternyata Alkitab bilang kalau kita mengandalkan manusia, artinya gini, kayak saya kadang-kadang mengandalkan orang, ya betul, mengandalkan teman-teman saya, mengandalkan orang tua, mengandalkan istri, mengandalkan anak-anak, mengandalkan mungkin tim pelayanan. Nggak ada yang salah, tetapi maksud firman ini adalah kalau orang-orang itu menjadi sumber pengharapan, yang paling kita andalkan, di mana kita taruh pengharapan kita, maka kita akan terkutuk. Ya, atau kita mengandalkan kekuatan kita, itulah yang kita counting on. Oh, gue bisa kok. Ya, makanya yang kita lakukan adalah yaitu terus bergantung kepada kita punya skill, kompetensi, kemampuan berrelasi, kemampuan marketing, kemampuan berbisnis. Ya, dan juga dengan kita punya pengalaman. Nah, ternyata kalau kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, hati kita ternyata otomatis akan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan jadi sumber pengharapan, tapi cuma jadi aksesoris. Ya, berdoa sama Tuhan, tapi sebenarnya kita mengandalkan Dia. Kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, ini membuat akhirnya nggak heran kita kecewa. Kita frustasi, dan membuat perjuangan kita bisa berhenti. Kenapa? Karena manusia nggak bisa diandalin. Walaupun ada beberapa project ya, kita misalnya ya kita pasti punya tim. Yuk aku kasih kamu tugas. Maksudnya mengandalkan di sini bukan seperti itu. Ya itu kan namanya kita harus percaya sesama tim. Kita harus bisa mengandalkan satu sama lain sebagai tim. Tapi maksud dari firman ini adalah kalau pengharapan kita ya kita taruh kepada manusia dan diri kita sendiri. Dan ujungnya bukan Tuhan. Nah, maka kita akan terkutuk. Hati kita menjauh dari Tuhan. Dan kalau hati kita sudah menjauh dari Tuhan, Alkitab mengatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sebentar. Ia nggak akan mengalami datangnya keadaan baik. Wow. Ya, ini sebuah pernyataan yang menurut saya cukup keras ya. Benar-benar keadaan baik tidak akan dialami. Nah, saya berdoa supaya kita semua bisa belajar hari ini di mana kita, walaupun pasti kita punya, tentulah saya pergi ke bengkel karena saya mengandalkan bengkel tersebut untuk betulin mobil saya, tapi itu semua tidak ada dalam hati kita, bukan sebagai dasar pengharapan kita. Karena sewaktu-waktu kita tahu bahwa manusia bisa lemah, ya apapun di materi di dunia ini semuanya nggak ada yang kekal, pasti punya potensi untuk salah dan sebagainya, fragile, broken, apalagi kita sendiri. Apalagi di masa pandemik ini, ya. Saya melihat bahwa di masa pandemik ini semua lagi di reset, semua lagi dikembalikan kepada sumbernya, itu kepada Tuhan. Nah, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, tetapi yang satunya lagi adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ini maksudnya mengandalkan adalah menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya banget bahwa dalam hidup ini kita pasti mengalami musim yang sama, musim kemarau, musim panas, kita lagi mengalami ya COVID-19, masa pandemik, semua mengalami. Ya bahkan saya dengar berita Indonesia mau resesi lah dan sebagainya, sudah -7 dan ini sebuah kabar yang kita semua alami. Tetapi ternyata Alkitab tidak menyingkirkan kemungkinan tersebut. Kalau saudara teman-teman mau baca Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa aku mengatakan ini supaya kamu mendapatkan sukacita di dalam aku, damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Nah, jadi Yesus mau ngomong bahwa di dalam dunia kita pasti 100% mengalami penganiayaan. Nah, artinya kalau kita lihat Alkitab semua ceritain tentang murid-murid Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mereka juga mengalami kesulitan.
mengalami ancaman, mengalami lembah kekelaman, bahkan ada yang mengalami mengalami yang kita bilang sakit. Mereka mengalami, tetapi mereka tidak menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa menguasai mereka. Mereka tetap mempercayakan mujizat akan hidup mereka. Mereka percayakan keajaiban terjadi dalam hidup mereka. Tapi ketika itu nggak terjadi, pengharapan mereka teguh sama Tuhan. Nah, teman-teman, Bapak sekalian, bahwa di masa-masa ini kita perlu berjuang. Tapi perjuangan kita bahaya kalau kita taruh sama manusia. Atau kita taruh sama kekuatan kita sendiri. Pasti ini membuat kita berjuang, pasti kalau kita ada sesuatu kayak saya berjuang untuk dia, saya berjuang karena dia, saya berjuang karena saya punya, ya saya menaruh pada pengalaman saya, pada keahlian saya, pasti ada buahnya. Tetapi Alkitab jelas bilang terkutuk. Maksudnya terkutuk apa? Kutuk itu adalah sebuah kuasa yang membuat kita pada akhirnya gagal dan kecewa. Dan gak akan mengalami keadaan baik pada akhirnya. Jadi kalau hari ini kita merasa saya nggak mengandalkan Tuhan kok, bisa saja loh mengalami keadaan yang baik. Tetapi kalau Alkitab bilang ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, maksudnya gini, pada akhirnya nggak akan mengalami keadaan baik. Tapi berbeda dengan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Akar-akarnya merambat ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daun tetap hijau. Nah, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tapi pertanyaannya, bisakah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan sama Tuhan, bisa mengalami hal buruk? Sangat bisa. Karena Yesus sudah bilang, di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Maksudnya apa sih? Apa yang kita doain gak terjawab mungkin, apa yang kita harapkan gak tercapai, ya apa yang kita harapkan mungkin gak terjadi sesuai dengan keinginan kita sudah setia, orang salah mengerti, kita sudah berbuat baik, orang malah gosipin, kita sudah setia, orang itu malah menusuk dari belakang, itu pasti kita alami, that's life. Tetapi Alkitab menjanjikan, kalau Tuhan yang kita andalkan, walaupun itu terjadi, tapi pada akhirnya, ia tetap hijau daunnya. Ia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Makanya Mazmur 73 itu cerita tentang Mazmur Asaf, di mana Mazmur Asaf kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku kayaknya sia-sia aku menjaga hatiku tetap murni. Kayaknya sia-sia aku berharap sama Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, aku mengalami kutuk. Bayangin loh, dia mengalami, seakan-akan mengalami sakit, mengalami hal yang gak enak, sedangkan orang-orang yang menghina Tuhan, hidupnya selalu beruntung, lalu dia mengalami kekayaan, dia tidak mengalami penyakit. Waduh, ini Asaf seperti kayak bingung, Tuhan sia-sia aku menjaga hatiku. Tapi satu titik Asaf berdoa, masuk ke bait Allah, maksudnya masuk ke pelataran Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan dan berdoa, dan di situ dia mendapatkan penglihatan Tuhan bahwa ternyata semuanya bisa terjadi. Mereka berhasil tanpa Tuhan bisa. Mereka sukses tanpa Tuhan bisa. Tapi pada akhirnya mereka akan terkutuk. Nah, muncul pertanyaan, bisa nggak sih kalau kita mengandalkan Tuhan dan mengalami hal yang buruk? Oh, bisa saja. Ya, buktinya anak saya lahir dalam keadaan nggak normal. Apakah itu kutukan? Menurut saya bukan. Tergantung dari mana kita melihat. Jadi keadaan bisa aja buruk terjadi. Tapi kan keadaan buruk, definisi buruk tuh apa? Bisa jadi definisi buruk kita sama definisi buruk Tuhan itu berbeda. Bisa jadi ketika Yusuf sedang dijual, Yusuf sedang diancam dibunuh, dibuang ke sumur, bagi kita itu buruk. Tapi bagi Tuhan itu bukan buruk. Lalu dijual jadi budak di Potifar, lalu difitnah, karena kesetiaannya malah Yusuf masuk penjara, bagi kita itu buruk. Tapi bagi Yusuf itu bukan hal yang buruk. Dia bisa mengatakan manusia mereka-rekakan hal yang gak baik. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat aku. Orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun dia masuk ke perapian kayak Daniel, walaupun dia masuk ke tungku api, walaupun dia masuk ke gua singa, tapi pada akhirnya dia tetap berbuah. Amin. Daunnya tetap hijau. Berbalik, sedangkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, pasti terkutuk pada akhirnya. Terkutuk maksudnya apa? Pasti akan kecewa.
ya pasti tidak akan mengalami keadaan yang baik. Nah, di sini saya ingin menguatkan semua teman-teman, yuk mari kita jangan sampai berhenti berjuang. Tapi gak hanya itu. Kalau memang hari ini kita berjuang karena kita menaruh pengharapan sama manusia dan kekuatan sendiri, mari yuk kita mulai geser. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kepada manusia atau kepada kekuatan kita, tetapi kepada Tuhan. Nah, kalau kita menaruh pengharapan sama Tuhan, buktinya apa? Sederhana. Kita pasti akan melakukan firman-Nya. Kita pasti akan cari tahu apa yang Tuhan mau. Sederhana, kalau saya berharap sama manusia, saya akan kejar manusia itu. Saya akan cari tahu manusia itu. Saya kalau bisa, saya jilat manusia itu. Saya berusaha untuk faking ya, supaya diterima sama orang itu. Saya pelajari orang itu. Saya deketi orang itu. Lalu ketika orang itu bilang, Kak, saya akan lakukan A, orang itu lakukan B, saya akan lakukan B. Ya, kita mungkin lihat di sekeliling kita ya, ada orang-orang yang penjilat, orang-orang yang berusaha untuk mendekati orang-orang tertentu untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan favor. Itu normal karena orang itu menaruh pengharapan sama orang ini. Jadi wajar sekali dia melakukan segala cara untuk mendekati, mentaati apa yang dikatakan. Nah, sama juga kalau kita menaruh pengharapan sama Tuhan, pasti kita akan lakukan firman-Nya. Kenapa? Karena kita percaya sama firman-Nya. Saya menaruh pengharapan sama Tuhan, kita menaruh pengharapan sama Tuhan, udah pasti ketika Tuhan bilang A, pasti kita lakukan. Bahkan kita akan lakukan segala cara untuk cari tahu tentang Tuhan. Kita kejar Tuhan, setelah mendapatkan Tuhan, kita peluk Tuhan, kita berdiam di dalam Tuhan, kita mensyukuri keberadaan kita dalam Tuhan, kita dengar-dengaran dengan firman-Nya. Karena kita tahu firman-Nya adalah pengharapan kita. Alkitab mengatakan di Matius 7, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Jadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, atau orang yang mengandalkan Tuhan, tetap juga mengalami hujan, mengalami banjir, bahkan angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, nah ini bukti orang yang gak menaruh pengharapan sama Tuhan. Ibadah rajin, komsel rajin, ikut doa rajin, persekutuan rajin, tapi gak ada firman yang dilakukan. Artinya orang ini bukanlah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan ibadah, mengandalkan kegiatan keagamaan, mengandalkan konsep-konsep, mengandalkan ritual. Kalau dia mengandalkan Tuhan, maka yang dia lakukan adalah apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Makanya udah pasti dia membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena dia tahu, Tuhanlah pengharapan saya. Aduh, tapi saya belum kenal Tuhan. Cari pendeta, ajarin aku dong. Gak ada pendeta, cari sendiri, lihat YouTube. Ada aja yang dilakukan. Lalu dia dengar firman-Nya, masuklah ke dalam kamar, kunci pintu, berdoa demikian. Oh begini ya, dia berdoa sama Tuhan. Lalu dia dengar firman-Nya, barang siapa percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh oke Tuhan, aku dalam keadaan susah, aku mau tetap percaya, aku gak mau kecewa sama Tuhan. Lalu dia dengar firman-Nya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Wow, apa yang aku lakukan ya? Lalu dia dengar juga firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wow, nah jadi orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan, yang dia sibuk lakukan adalah mengenal Tuhan dan mendengar perkataannya dan melakukan. Karena kedua orang ini sama-sama membangun rumah, sama-sama membangun karir, sama-sama membangun pelayanan, sama-sama membangun pernikahan, sama-sama membangun hubungan pacaran, sama-sama membangun bisnis, tetapi bedanya adalah yang satu mendirikan di atas batu, yang satu mendirikan di atas pasir. Dan keduanya mengalami banjir yang sama, COVID-19 yang sama, mengalami mungkin satu hujatan yang sama, mengalami ketidakadilan, sama-sama mengalami fitnahan, sama-sama mengalami orang mengecewakan, tapi yang satu tetap berdiri, yang satu rubuh. Itu kenapa hari-hari ini, masa-masa pandemik ini masa terbaik. This is the best moment yang mungkin dalam
puluhan tahun, ratusan tahun ke depan, mungkin kita nggak akan mengalaminya lagi. Mungkin. Kenapa? Karena di masa-masa ini semua sedang dipaksa seakan-akan untuk bergantung sama Tuhan doang. Mau bergantung sama orang gimana? Orang susah dihubungin, lagi susah juga, ke gereja nggak bisa, mungkin terbatas, semua lagi sulit. Dan di sini menurut saya adalah hal terbaik. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menaruh hidup kita kepada dasar yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali bahwa firman Tuhan itu layak dijadikan dasar. Setiap kali, saya nggak bilang saya sempurna setia, oh enggak, saya jauh dari sempurna. Jauh dari kata setia, ya. Saya bergumul, saya masih berjuang. Saya masih butuh pertolongan Tuhan. Kadang kami khawatir, kadang kami marah, kadang kami kecewa. Tetapi setiap kali hal itu terjadi, kami langsung bilang, no. Saya mau percaya firman Tuhan. Saya mau mengandalkan Tuhan. Dan ternyata betul, Tuhan bisa diandalkan. Firman-Nya bisa diandalkan banget. Ya, ada satu cerita, ini saya suka banget ya. Kisah di mana Lazarus mati dan dibangkitkan. Semua pasti udah dengar ceritanya. Ketika waktu itu ada Maria dan Marta menyuruh utusannya untuk ketemu dengan Yesus lagi di sebuah kota, lalu dia bilang, guru, ayo datang karena Lazarus sakit keras. Dan Yesus bilang, enggak, udah, dia nggak akan mati itu, tenang aja. Lalu utusannya kembali dan Yesus masih tinggal di kota tersebut selama 2 hari. Seperti kayak mengabaikan kepanikan Maria dan Marta. Sehingga cerita, Yesus mengatakan, sudah tepat waktuku. Dan dia akhirnya datang berjumpa dengan Maria dan Marta untuk menghampiri, yang dimana Lazarus sudah mati 4 hari. Dan habis itu Maria bilang sama Yesus, guru, kalau saja engkau datang lebih awal, pasti Lazarus nggak mati. Sedang mengalami hal yang buruk gitu ya. Misalnya orang tuamu lagi sakit, ya, terus tiba-tiba kamu minta sama pendeta, Pak tolong datang Pak. Terus pendeta kamu bilang, tenang aja, dia nggak akan mati. Terus amit-amit gitu ya, keluarga yang lagi sakit ini tiba-tiba meninggal. Terus pendetamu baru datang setelah udah berapa hari gitu ya, udah dikubur gitu ya. Lalu kamu bilang, Pak, coba Bapak datang lebih awal, pasti keluarga saya nggak mati. Lalu pendetanya bilang, syukur aku nggak datang. Waduh, saudara pasti pindah gereja deh. Pasti kecewa. Karena pendeta seperti apa yang kayak begitu? Tetapi lihat dahsyatnya Tuhan. Tuhan ngomong gini, syukurlah aku nggak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Langsung Lazarus dibangkitin dan Lazarus bangkit. Dan Yesus bilang di ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini dahsyat banget ya. Seakan-akan Yesus ngomong gini, ya memang saya sengaja membuat kamu lewat padang gurun, sengaja membiarkan Lazarus di hidupmu mati. Mungkin hubungan kita mati, bisnis kita mati, mungkin ada hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita. Ya sama seperti Lazarus mati udah 4 hari. Teman-teman tahu nggak kenapa Yesus mengatakan sudah tiba waktuku dan dia baru datang ke Lazarus? Ternyata dalam adat istiadat Yahudi yang mereka percaya mungkin secara mistis ya, kalau orang itu mati 3 hari, arwahnya masih gentayangan. Jadi bagi mereka kalau mati 3 hari terus bangkit, bagi mereka normal. Oh iya, ini mungkin arwahnya masih gentayangan, jadi dia mati suri gitu. Tetapi Yesus tahu kalau Yesus datang di mana hari keempat Lazarus sudah mati, itu adalah hal yang mustahil mereka beranggapan ini mati suri. Makanya Yesus senang memilih keadaan yang paling mustahil buat kita
Sehingga kita nggak bisa bergantung sama adat istiadat, nggak bergantung sama orang, nggak bergantung sama kebiasaan, nggak bergantung sama kekuatan sendiri. Karena dia pengen tunjukin kuasanya di hidup kita. Karena dia bilang, barang siapa percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jujur ketika anak saya lahir, saya kayak, Tuhan, masa sih banyak hal yang saya lakukan bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Tapi ini anak lahir dan divonis banyak banget. Sampai menurut beberapa informasi di sosial media, anak saya itu divonis usianya cuma 3-5 bulan. Di mana Tuhan? Tapi saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Kami memutuskan begini. Tuhan, kalau memang anak kami usia cuma 3-5 bulan, kami mau belajar percaya sama Tuhan sampai selesai. Kami nggak mau memaksa Tuhan untuk lakukan apapun. Kalau memang anak ini diizinkan lahir dalam keadaan nggak normal, dalam keadaan yang banyak banget kelainannya dari atas sampai bawah, bahkan divonis mungkin usia cuma 3-5 bulan, rumah sakit nyerah, kami mau percaya sama Tuhan. Dan ternyata betul, barang siapa percaya, barang siapa mengandalkan Tuhan, buahnya pasti akan muncul walaupun tahun kering. Walaupun di musim kering, daunnya tetap hijau. Dan ternyata Ziona hari ini usia sudah 3 tahun. Bahkan dokter-dokter yang non-Kristen mengalami keajaiban Ziona. Dan justru melalui kejadian Ziona ini, hari ini istri saya, Joanna, dipercayakan untuk menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. Teman-teman bisa bayangin nggak sih? Dari dipercayakan anak lahir dengan penyakit langka, ternyata Tuhan punya rencana supaya melalui Ziona iman kami dikuatkan dan melalui Ziona Indonesia diberkati. Akhirnya melalui anak penyakit langka, istri saya bisa memberikan kontribusi buat Indonesia, anak-anak Indonesia yang lahir dengan penyakit langka. Jadi hari ini mungkin ada keadaan-keadaan yang cacat di hidup teman-teman semua. Mungkin ada Lazarus yang mati di hidup kita. Tapi kalau kita menaruh pengharapan sama Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan jadikan apapun yang buruk itu untuk memuliakan namanya. Dan kalau Tuhan dimuliakan melalui kita, udah pasti kita akan diberkati dan dimuliakan. Jadi apapun itu teman-teman, jangan taruh pengharapan sama manusia. Termasuk saya sudah hilangkan jauh-jauh menaruh pengharapan sama istri saya. Istri saya sudah jauh-jauh nggak mau menaruh pengharapan sama saya. Dengan kata lain kami ngomong gini, terserah lo mau cintai gua atau enggak, gua akan terus cintai lo. Sama juga istriku juga mengatakan, terserah lu mau ngapain, pokoknya gua akan mencintai lu sebagai bukti cinta gua sama Tuhan. Ketika istri saya berkomitmen kayak begitu, saya semakin jatuh cinta sama istri saya. Karena senyebelin-nyebelinnya saya, dia tetap jadi istri yang penuh dengan cinta. Mau saya berbuat bodoh sebagaimanapun, dia tetap mencintai saya. Nah ternyata ini yang Tuhan maksudkan. Cinta nggak pernah gagal. Makanya orang yang bergantung sama manusia, dengan kata lain gini, saya akan bahagia kalau suami saya berubah. Saya akan bersuka cita kalau bisnis saya berkembang. Saya akan berbahagia kalau mertua saya baik sama saya. Saya akan bersuka cita kalau orang-orang terima saya. Nah, itu berarti harapan kita ditaruh sama manusia. Tapi coba deh kalau kita ngomong gini, gua nggak peduli bos gua lihat atau enggak, gua akan memberikan yang terbaik. Gua nggak peduli bos gua promosiin gua atau bukan. Gua nggak peduli tim gua yang juara atau enggak, gua akan melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan segenap hati seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Nah, hari ini pertanyaannya, kita sedang melakukan buat siapa? Menunjukkan kepada siapa kita berharap. Dan Tuhan sudah buktikan melalui cerita kecil di hidup kami, bahwa siapapun yang menaruh pengharapan sama Tuhan, walaupun Lazarus di hidupmu sudah mati, walaupun Tuhan suruh persembahkan Ishak, pada akhirnya Tuhan akan sediakan domba. Dan Ishak justru tetap hidup dan melahirkan bangsa Israel yang melaluinya
Indonesia termasuk menjadi bangsa yang diberkati. So mari jangan lelah berjuang, ya, jangan capek berjuang. Kalau mungkin hari ini kita kecewa dalam perjuangan kita dan kita mulai berhenti, mungkin kita salah menaruh pengharapan. Mungkin kita selama ini menaruh pengharapan sama diri kita, sama orang-orang, atau barang-barang, atau materi. Tapi saya percaya kalau hari ini firman Tuhan diperdengarkan, Tuhan mau ngingetin bahwa yuk, jangan berhenti berjuang. Mungkin terakhir aku mau bacakan aja, aku nggak ada di slide sih. Kita boleh buka yuk Ibrani 12 ayat 2. Alkitab ngomong gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib sebagai ganti sukacita yang disediakan Dia. Nah, teman-teman, ayat ini ngomong gini, Yesus mengabaikan sakitnya, mengabaikan penganiayaan, dicambuk begitu sakit, ditusuk lambungnya, ditusuk tangannya, ditusuk kakinya, dihina, dicemooh, dipukul, didorong, diludahin, bahkan dijadikan kutuk di kayu salib. Ternyata supaya apa? Nah, kita bilang tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Kira-kira apa sih yang Yesus mau dengan kematiannya? Yang Yesus mau adalah Eugene, Laura, Leonard, Erika, Windy, Putri, Radit, Cantika. Ternyata kitalah sukacita Tuhan yang membuat Tuhan gak pernah berhenti berjuang. Jadi saya mau bilang gini, you are worth fighting for. Mungkin kamu diputusin mantan, kamu ditinggalin orang tua, kamu ditinggalin bos, ditinggalin teman-teman, dan kamu mengatakan, saya gak layak diperjuangin. Hey, yang mengatakan kamu gak layak diperjuangkan itu orang-orang bodoh, orang-orang yang buta. Orang Yesus aja memperjuangkan kamu, otomatis kita semua berharga. Kita semua layak diperjuangkan. Yesus rela mati untuk mendapatkan kita. So hari ini mungkin yang membuat kita berhenti berjuang karena kita merasa hidup kita tidak layak diperjuangkan. Well, Yesus rela menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal. Dia rela mati buat mendapatkan kita. Why? Because we are worth dying for. We are worth fighting for. Jadi jangan anggap dirimu murah. Hidup kita berharga banget. Sampai Yesus rela mati. Semoga ini bisa jadi kekuatan buat teman-teman semua. Ayo berjuang lagi dan jangan menyerah. Because your life is worth fighting for. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat keluarga ini. Aku berdoa supaya kami kembali menaruh pengharapan kami hanya kepada Yesus. Benar-benar hanya kepada Yesus dasar pengharapan kami. Dan kami sadar bahwa hidup kami layak diperjuangkan. Yesus rela mati untuk mendapatkan kami. Itu berarti hidup kami layak diperjuangkan. Biar di masa-masa sulit ini, kami tetap berjuang dengan pengharapan yang benar. Dan dengan kesadaran hidup kami layak diperjuangkan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you semuanya.